kembali lagi dalam program kita Sekilas Minggu ini. Pada saat ini kita akan membahas pelajaran ke-9, pelajaran sekolah Sabat dengan judul Tanda Perjanjian. Ayat hafalannya terdapat dalam Keluaran 31 ayat 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Berbicara mengenai tanda, saya memiliki satu ilustrasi. Ketika saya diterima bekerja di suatu perusahaan, saya mengikat suatu janji dengan perusahaan tersebut, dan sebagai bukti saya diterima untuk bekerja di perusahaan tersebut, saya akan diberikan ID card yang akan saya pakai ketika saya datang untuk bekerja di perusahaan itu. Dan juga ada beberapa perusahaan yang memberikan seragam kerja. Jadi seragam dan juga ID card merupakan tanda perjanjian bahwa saya telah mengikat perjanjian dengan perusahaan tersebut. Perjanjian adalah suatu usaha Allah untuk membangun hubungan komitmen antara Allah dan kita manusia untuk menyelamatkan dan membawa kita dalam satu keharmonisan dengan pencipta. Jadi ini merupakan sekilas bagaimana kita mengingat kembali tentang apa itu perjanjian. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanda perjanjian? Nah, hari Sabat adalah suatu tanda yang akan kita bahas dalam konteks perjanjian di Sinai. Jadi ada 5 bagian yang akan kita diskusikan satu persatu. Yang pertama adalah asal mula Sabat. Yang kedua adalah Sabat sebelum Sinai. Yang ketiga adalah Sabat sebagai tanda perjanjian. Yang keempat adalah Sabat sebagai tanda penyucian. Dan yang kelima adalah mengingat hari Sabat. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama. Asal mula Sabat. Kalau kita kembali ke dalam sejarah awal penciptaan dunia ini, kita akan melihat bagaimana hari Sabat itu telah ada sejak penciptaan. Di mana itu terdapat? Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Senada dengan itu, kita bisa melihat di dalam Keluaran 20 ayat 11. Apa yang dikatakan di sana? Keluaran 20 ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Allah berhenti dari pekerjaannya bukan karena dia lelah, tetapi dia ingin memberikan contoh bagi saya dan juga teman-teman bagaimana kita menguduskan akan hari Sabat. Oke, mari kita kembali ke bagian yang kedua. Kita maju sedikit dari mana penciptaan itu dimulai, kita pergi ke bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini, mereka telah dijajah di Mesir, Tuhan bantu mereka untuk keluar. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sebelum mereka sampai di Gunung Sinai, ketika mereka berada di Gurun Sin, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Apa yang mereka sungut-sungutkan? Jadi mereka pada saat itu merasa lelah dan mereka lapar. Nah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka ini dan Tuhan memberikan kepada mereka mana atau roti dari surga. Selama 40 tahun Tuhan memberi makan umat-umat Israel ini di padang gurun sampai mereka tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Nah, mekanismenya seperti apa? Setiap pagi Tuhan menurunkan mana ini, di mana orang-orang Israel harus mengumpulkannya. Tetapi yang harus diingat di sini, orang Israel harus mengumpulkan itu secukupnya saja pada hari itu. Kenapa? Karena ketika mereka mengumpulkan lebih daripada itu, maka mana tersebut akan busuk dan juga akan berulat. Untuk itu mereka harus mengumpulkannya secukupnya saja. Tetapi ada satu mujizat yang Tuhan berikan. Mana ini boleh dikumpulkan 2 kali lipat sehari sebelum hari Sabat. Jadi sehari sebelum hari Sabat mereka boleh mengumpulkannya 2 kali lipat untuk persiapan mereka memakannya di esok harinya. Nah, ini merupakan suatu mujizat yang Tuhan berikan kepada umat-umat Israel karena hari Sabat itu harus dikuduskan. Bagian yang ketiga, Sabat sebagai tanda perjanjian. Ada 4 kali dalam Alkitab bahwa
hari Sabat ini ditetapkan sebagai tanda perjanjian. Yang pertama, Keluaran 31 ayat 13. Di situ dikatakan Sabat untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan menguduskan kita. Yang kedua, Keluaran 31 ayat 17. Sabat untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta kita. Yeskiel 20 ayat 12 dikatakan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan menguduskan kita. Yeskiel 20 ayat 20 agar kita dapat mengenal Tuhan. Jadi, Sabat itu bukanlah tanda keselamatan melalui perbuatan, tetapi Sabat adalah tanda kasih karunia Allah. Sekarang mari kita lihat Sabat sebagai tanda penyucian, bagian yang keempat. Ketika Musa sampai di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum. Apalagi yang Tuhan berikan? Petunjuk-petunjuk membangun bait suci. Apalagi Tuhan juga memperingatkan untuk menguduskan akan hari Sabat. Kita bisa temukan ini dalam Keluaran 19 ayat 31. Dan ketika kita membaca lebih dalam di dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan 17, kita akan mendapatkan 2 ide penting. Apa itu? Mari kita lihat satu persatu. Ide yang pertama, Sabat menunjukkan kepada kita apa arti mengenal Tuhan. Mengenal akan Tuhan bukan hanya kita mengumpulkan informasi tentang Tuhan, tetapi bagaimana kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu arti kita mengenal akan Tuhan. Ide yang kedua, Sabat menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang menguduskan kita. Apa artinya Allah menguduskan kita? Hanya Allah yang dapat menyelamatkan saya dan juga teman-teman. Jadi, kita akan masuk ke bagian yang kelima, mengingat akan hari Sabat. Tentunya ketika kita mengingat akan hari Sabat ini, kita pasti mengingat, ada satu ayat hafalan yang sering saya hafalkan. Pasti saya dan juga teman-teman hafal ayat hafalan ini. Ingatlah dan kuduskanlah akan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ayat hafalan ini mengingatkan kita, Sabat adalah satu tanda bagi manusia untuk diingat. Kenapa? Tuhan menginginkan kita untuk mengingat pekerjaannya yang luar biasa untuk manusia. Apa yang Tuhan sudah lakukan? Banyak yang Tuhan sudah lakukan pada masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu? Di masa lalu, Sabat mengingatkan kita pada penciptaan. Yang kedua, di masa sekarang kita menikmati waktu khusus persekutuan dengan Tuhan saat kita memelihara akan hari Sabat. Jadi bukan hanya mengingat, tetapi kita memelihara hari Sabat pada saat ini. Dan apa di masa depan? Di masa depan, Tuhan menguduskan kita untuk mempersiapkan kita untuk kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi, mari kita simpulkan pelajaran ke-9 kita ini tentang tanda perjanjian. Sabat adalah tanda perjanjian yang menjangkau ke depan pada saat ketika rencana keselamatan akan menjadi sempurna. Sabat menunjuk ke belakang pada penciptaan dan sebagai tanda perjanjian kasih karunia. Itu menunjukkan kepada kita penciptaan kembali yang terakhir ketika Allah menjadikan segala sesuatu baru. Demikian pelajaran kita yang ke-9 ini. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih.